dokter estetika Indonesia. Berarti di situ semuanya isi dokter-dokter ya? Betul. Nah, di chat tersebut yang saya dapatkan dari Dr. Samira saat itu kepada saya, dan saya bukunya, tapi kebetulan handphone saya disita. Di situ saya baca memang Dr. Janet bilang bahwasanya Nikita dan Mahil beserta Dr. Oki memeras Dr. Reza sebanyak 4 miliar rupiah. Napas, Lalu saya napas, bertanya banyak kepada banget. Dr. Samira, apakah Dr. Samira mengenal Dr. Janet? Dr. Samira bilang iya. Lindungi dong adikmu. Coba dijawab pertanyaannya. Iya, pertanyaannya ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah saya meminta nomor teleponnya Dr. Janet, lalu saya menelpon Dr. Janet dan saya merekam memang waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang memeras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dr. Samira, Dr. Samira ingat itu? Ya. Di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, untuk saya 4 miliar itu kecil untuk saya. Nah, pertanyaannya, kenapa Dokter Samira saat itu memberikan saya bukti screenshot dari WhatsApp grup Perdesti ini? Karena sempat menjadi perbincangan yang sangat luas di kalangan dokter yang menurut saya ini adalah berita yang tidak benar. Kenapa? Karena memang tapi teman-teman saya yang masih ada di Perdesti itu sangat mendukung perjuangan yang saat ini saya lakukan. Jadi pada saat ada chat seperti itu disebarkan di grup itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena tidak ada satupun keputusan bahwa yang menentukan seorang MM adalah memeras seperti itu. Jadi saya kirim screenshot dari percakapan di Perdesti tersebut ke Nikita Mirzani. Karena untuk mengkonfirmasi itu. Iya, dan di saat itulah saya meminta tolong kepada Mahil untuk menanyakan langsung kepada Reza apa maksud dari Reza yang bilang saya dan Mahil ini memeras beliau. Dan saya baru tahu bahwa saya dilaporkan itu di bulan Januari ketika Mahil digerebek, tapi digerebek oleh polisi cyber Polda Metro Jaya, hanya diambil handphonenya saja. Dan saya tahu laporan itu pun di kepolisian tahunya dari Dr. Samira sendiri. Ya, kalau begitu Dr. Samira. Betul. Oke, sekarang yang berikutnya yang mau saya tanyakan. Dokter tahu ini produk siapa saja? Itu produk dari Reza. Ini produk Reza Gladys. Ya. Ini produk Reza Gladys pernah dokter review sebelumnya? Yang sebagian yang warna merah, yang ada yang ini yang warna merah. Yang ada di kanan. Jadi yang warna merah. Kenapa dokternya Reza menempel stiker di BPOM Ini jalan ngapa jadi tanggal expired? Padahal kalau stiker ini dibuka, sebetulnya produk ini sudah expired. Dokter tahu kan? Itu saya lihat di TikTok yang dia yang di video TikTok itu. Ya. Dan itu memang expired. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah produk skincare saya. Ini saya kerjasama sama produk Korea dan ini ada tulisannya Made in Korea. Ini disegel, ini pakai nama saya, tapi saya meminta izin kepada produk tersebut untuk bekerjasama sama saya. Beda sekali dengan ini. Ini Ribeskin, tapi di rebranding jadi nama Indonesia, tapi kita menaruh nama Ribeskinnya. Di sini jelas ada BPOM dan expirednya dan bisa dicek di barcode-nya bahwa terdaftar di BPOM. Apakah produk seperti ini? Apakah boleh seorang dokter yang katanya seorang dokter mempunyai produk merebranding produk orang lain, menempelkan stiker tanpa mendaftarkan lagi ke BPOM? Kalau saya punya ini, saya daftarkan lagi ke BPOM dan ini bisa dicek ini ada di BPOM. Apakah boleh ada brandingnya, ada jarumnya, katanya dari Kemenkes, sedangkan Kemenkes juga menyarankan bahwa tidak boleh memakai jarum suntik di rumah. Bagaimana menurut dokter? Maaf saudara Nikita Mirzani yang mulia, jaksa. Tapi saat ini di mata saya seorang Reza Gladys bukan seorang dokter. Sama seperti Richard. Mereka berdua adalah raja dan ratu fleksi. Di mata saya mereka bukan. Jadi sebentar saksi ya. Saksi ini saksi fakta ya, tidak dalam rangka menilai atau memberikan pendapat. Maaf yang mulia. Tapi segala sesuatu yang pernah saudara alami silakan diterangkan. Itu ya, harus dibedakan antara saksi ahli dengan saksi fakta.
Instagramnya. Jadi produk yang dipegang oleh saudara Nikita Mirzani itu adalah Glowing Booster Cell. Itu adalah produk dari Ripe Skin yang memang produksinya ada di Korea. Jadi Ripe Skin itu pada saat masuk ke Indonesia itu memang memiliki izin edar seperti itu. Tetapi pada saat direlabeling oleh saudara Reza Gladys menjadi Glowing Booster Cell itu adalah menyalahi aturan Badan POM karena tidak ada izin edar. Karena harusnya Ripe Skin lah yang dijual oleh Reza Gladys. Dan di situ tidak boleh disertakan dengan jarum, karena jarum itu berbeda dengan jarum yang digunakan sebagai jarum insulin. Insulin itu digunakan sekali pakai, tapi produk yang disertakan di Glowing Booster adalah produk yang digunakan berulang kali di rumah tanpa disterilisasi lebih lanjut, sehingga beresiko untuk merusak wajah konsumennya.